Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi Sebelumnya perkenalkan, saya Narita Lutfiana dari Angkatan 2017. Hari ini diberikan kesempatan oleh HMTP untuk menjadi moderator di kegiatan Warung Belajar dalam tema penjelasan mengenai beasiswa yang akan dijelaskan oleh dosen kita, Bapak Jaka. Beliau salah satu penerima beasiswa LPDP apa untuk S2, betul ya Pak? Betul. Ya, baik. Jadi, saya jelaskan latar belakangnya dulu. Seperti yang kita tahu, beasiswa itu merupakan pemberian bantuan berupa dana atau dalam bentuk fasilitas lain yang diberikan kepada perorangan bertujuan untuk digunakan demi keberlangsungan pendidikan yang ditempuh. Selain mendapatkan bantuan keuangan, penerima beasiswa bisa mendapatkan kesempatan untuk melanjutkan pendidikannya, dan juga ada beberapa beasiswa yang menyediakan pelatihan soft skill bagi penerima beasiswanya. Maka dari itu, HMTP sendiri melaksanakan kegiatan Warung Belajar yang hari ini bertema penjelasan mengenai beasiswa, khususnya untuk S2, karena mungkin banyak dari teman-teman mahasiswa yang belum melek seputar beasiswa, atau mungkin masih belum tahu langkah-langkah untuk daftar beasiswa seperti apa. Baik, untuk mempersingkat waktu, mungkin dari Pak Jaka bisa memperkenalkan diri dulu. Baik, terima kasih. Nah, dipanggilnya siapa, Rit? Baik, terima kasih banyak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada moderator yang sudah memperkenankan saya untuk sharing dan berbagi mungkin ya. Jadi kalau bicara langsung saja ya Narita ya, cerita tentang beasiswa. Boleh Pak. Baik, kalau bicara tentang beasiswa, jadi kalau bicara beasiswa sebenarnya di luaran sana itu sangat terbuka ya, sangat peluangnya sangat besar untuk kita mencari beasiswa yang ada di luaran sana. Ya di sini izinkan saya sedikit atau sebentar untuk share screen di kegiatan Warung Belajar di HMTP. Tema yang HMTP angkat di sore hari ini adalah masalah beasiswa ya. Jadi saya ingin sharing dengan para mahasiswa, teman-teman sekalian, bahwa di luaran sana itu banyak sekali peluang beasiswa untuk kita kejar, karena memang beasiswa untuk pendidikan ini sangat banyak. Akhir-akhir ini di Kementerian Pendidikan itu sangat banyak dan lain sebagainya. Nah, hari ini yang sedang mendapatkan beasiswa juga banyak di dosen program studi teknologi pangan seperti Ibu Yeli, Ibu Isti, Ibu Ira. Mereka melaksanakan kuliah dengan adanya bantuan beasiswa. Walaupun beasiswanya beasiswa doktoral ya, jadi beasiswa. Nah, kaitannya dengan kegiatan hari ini, saya ingin mengajak para mahasiswa mungkin yang nanti akan menyaksikan di luar forum ini bahwa sebenarnya beasiswa itu berangkat dari mimpi ya. Jadi kalau kita punya mimpi, dulu saya punya mimpi bahwa mimpi itu Allah ciptakan untuk kita perjuangkan. Itu moto saya, dan memang dulu ketika hari ini saya berdiri sudah di tahap magister, saya masih mengejar beasiswa untuk S3 saya. Dan dulu cita-cita saya, mimpi saya adalah saya ingin kuliah S3 di Belanda. Bahwa itu saya gantungkan dan saya usahakan dulu semaksimal mungkin. Masalah nanti terlaksana atau tidak, yaitu menjadi hal lain ya, tapi itu berangkat dari mimpi. Ini mimpi saya. Nah, waktu itu saya mendapatkan beasiswa yang ini. Kalau kita lihat bahwa beasiswa dari kementerian itu banyak sekali ya, ada biaya bidik misi. Saya kira mahasiswa TP Unpas juga beberapa ada yang mendapatkan beasiswa bidik misi. Jadi kalau bidik misi sasarannya ketika mereka di SMA-nya berprestasi, kemudian mengajukan dengan nilai raport yang baik dan lain sebagainya, maka kita bisa memperoleh peluang beasiswa S1 untuk bidik misi. Kemudian ada juga selama kuliah S1-nya, ada 2 beasiswa yang ini, beasiswa peningkatan prestasi akademik atau PPA, dan beasiswa belajar mahasiswa atau BBM. Nah, 2 beasiswa ini biasanya dikeluarkan pada saat mahasiswa sudah melaksanakan perkuliahan. Tapi di sini kuotanya sangat terbatas. Biasanya satu prodi itu ya kalau nggak 1-2 orang mahasiswa, jadi sangat terbatas untuk yang PPA dan BBM. Kemudian
ada beasiswa peningkatan publikasi. Nah, waktu itu saya dapatnya beasiswa pendidikan pasca sarjana dalam negeri atau BPPDN. Jadi bagi teman-teman yang ke depan ingin melanjutkan kuliah dengan beasiswa, sebenarnya banyak beasiswa yang bisa kita bidik ya. Dari banyaknya beasiswa ini bisa kita bidik sejak. Kemudian, nah ini beasiswa selama kuliah itu sebenarnya yang menyediakan itu banyak ya, ada LPDP dan lain sebagainya. Nah ini yang paling possible untuk para mahasiswa yang saat ini sedang melaksanakan kuliah, ini adalah beasiswa yang dari BESWAN Jarum itu. Jadi beasiswa yang bisa dikejar oleh para mahasiswa pada saat perkuliahan ini adalah yang ini, yang saya bidik beberapa beasiswa. Jadi ada beasiswa BESWAN Jarum. Nah di sini persyaratannya adalah IPK ya. Dia IPK 3,2 dan harus aktif berorganisasi. Nah, hari ini saya mengajak teman-teman mahasiswa untuk ikut dan join di beasiswa ini. Karena kalau dilihat di tahun ini, bahwa pendaftarannya itu masih dibuka dari 21 Maret sampai 23 Mei. Nah, masih ada beberapa hari ke depan yang bisa kita persiapkan, khususnya saya mengajak para ini di sini sedang menempuh pendidikan strata 1 di semester 4. Ya, jadi saya mengajak lewat himpunan para mahasiswa yang saat ini sedang berada di semester 4, tidak ada salahnya untuk mencoba mengikuti beasiswa ini. Kita masih tanggal 21 hari ini, masih ada 2 hari lagi ke deadline penutupan, itu tidak mustahil ya kalau misalnya memang masih ingin mengikuti kegiatan ini. Nah, untuk beasiswa ini overview-nya bahwa yang dipersyaratkan adalah mereka yang aktif berorganisasi. Ya, jadi lebih-lebih ke pengembangan skill. Tadi kalau Narita bilang beasiswa itu ada untuk melanjutkan sekolah atau enggak, ada yang untuk pengembangan skill dan kemampuan. Nah, beasiswa yang ini adalah untuk pengembangan skill banyak. Jadi selain kita memperoleh bantuan untuk dana perkuliahan atau DPP, kita juga bisa mengembangkan skill. Karena di dalam kegiatan BESWAN Jarum itu dia banyak sekali yang peningkatan soft skill. Nah, itu yang pertama, saya tidak bahas secara rinci ya, nanti bisa di-share saja bahwa PPT-nya seperti itu. Hanya saja itu yang peluangnya sangat besar untuk para mahasiswa ikuti pada saat ongoing sedang melaksanakan kuliah S1. Nah, ini saya ambil beberapa contoh 2014 yang waktu itu lolos kegiatan BESWAN Jarum. Di sini teman-teman kakak-kakak saudara pun di 2014-15 banyak yang sudah berhasil lolos untuk ikut mendapatkan beasiswa ini ya. Jadi saya harapkan nanti ketika para mahasiswa khususnya di semester 4 saat ini dan melihat pemaparan saya pada sore hari ini, mudah-mudahan bisa ikut tergerak dan ikut membangun mimpi. Karena itu berangkat dari. Nah, ini yang terbaru yang diluncurkan kemarin oleh Kementerian Pendidikan, bahwa ada yang namanya Indonesia International Student Mobility Award. Nah, di sini beasiswa ini diperuntukkan adalah untuk pertukaran pelajar. Jadi kemungkinan ke depan, di tahun-tahun ke depan, beasiswa ini bisa kita persiapkan dengan baik. Karena ketika kita sedang kuliah di S1 dan kita ingin mencoba merasakan kuliah di negara-negara lain, saat ini sangat memungkinkan peluangnya ya. Jadi saya akan coba bahas tips and triknya. Nah, di tahun ini yang berhasil mendaftar baru 1 orang dari mahasiswa teknologi pangan. Ya, mudah-mudahan mahasiswa yang mendaftar ini bisa lolos sampai tahap akhir. Mahasiswa tersebut adalah A2 ya. A2 sedang mencoba untuk mendaftar kegiatan ini dan dia mentargetkan ingin bertukar atau studi banding atau melakukan pertukaran pelajar di negara Italia. Ya, jadi maksud saya mengajak teman-teman yang lain yang di sini persyaratannya sedang melakukan perkuliahan di semester 4 sampai 7. Jadi nanti dari mulai semester 4, 5, 6, 7, saudara memiliki kesempatan untuk mengikuti kegiatan ini. Nah, nanti ke tahun depan saya harapkan lebih banyak lagi yang bisa ikut kegiatan ini. Tadi kan tujuan HMTP ingin membuat mahasiswa melek terhadap adanya beasiswa. Nah, inilah peluang-peluang, yang satu tadi BESWAN Jarum, yang kedua program ISMA ini. Bahwa ISMA ini adalah program yang memang
eh, tanpa biaya ya. Nanti kita pergi ke universitas lain di luar negeri bisa sambil jalan-jalan dan tanpa mengeluarkan biaya sepeser pun. Nah, persyaratannya apa? Kalau tadi Besuan Jarum itu persyaratannya saudara harus aktif berorganisasi dan IPK-nya 3,2. Nah, tidak ada persyaratan lain-lain yang bersifat spesifik. Tapi untuk kegiatan beasiswa ini, saudara diminta untuk adanya surat keterangan atau sertifikat yang menandai kemampuan bahasa Inggris saudara. Nah, ini yang perlu ditekankan kepada para mahasiswa yang mungkin nanti mendengarkan siaran ulang dari kegiatan ini, bahwa mahasiswa itu dari mulai sekarang harus mulai mempersiapkan sertifikat kemampuan bahasa Inggris. Nah, yang dipersyaratkan adalah nilai IELTS. IELTS itu bisa di tingkat 6 atau TOEFL IBT yang berbasiskan internet, dia nilainya 78, atau TOEFL ITV yang bernilai 550. Nah, tentu hal ini yang perlu menjadi fokus perhatian bagi para pemburu beasiswa ya. Jadi bagi para pemburu beasiswa, saya memberikan saran ya, atau tips and tricksnya itu apa? Saudara itu harus melaksanakan pelatihan untuk mendapatkan sertifikasi ini. Karena mau tidak mau semua beasiswa pada saat ini mempersyaratkan ini. Semua beasiswa, baik nanti beasiswa setelah lulus S1 misalnya, semuanya ada syarat ini. Nah, makanya dari sekarang saya mengajak bahwa di sela-sela kesibukan dan lain sebagainya, banyak sekali lembaga-lembaga yang menyediakan untuk TOEFL preparation misalnya ya, untuk kursus-kursus singkat untuk melaksanakan tes-tes bahasa Inggris, sertifikasi bahasa Inggris. Nah, itu ya mungkin Narita nanti bisa menyampaikan kepada para mahasiswa di jurusan teknologi pangan, bahwa ketika kita memiliki mimpi, memiliki keinginan untuk mendapatkan beasiswa dan beasiswa apapun itu, jadi yang harus dipersiapkan terlebih dahulu adalah kemampuan bahasa Inggris. Karena mau tidak mau ini menjadi mutlak diharuskan bagi setiap beasiswa. Nah, itu saya kira untuk yang beasiswa yang ada di dalam negeri untuk yang sedang ongoing. Sebenarnya tadi ada PPM, ada ada PPA, ada BBM, ada Jarum, kemudian ada program yang baru ini, dan masih banyak lagi ya. Nah, Rita tidak bisa saya sebutkan satu persatu karena keterbatasan waktu. Hanya saja di dalam mempersiapkan ini kita harus tahu semua beasiswa ini mempersyaratkan beberapa hal yang spesifik. Itu saja untuk yang di dalam negeri. Saya lanjut sedikit untuk beberapa review beasiswa untuk kuliah S2 ataupun S3. Nah, di sini lembaga-lembaga yang memang sangat mendukung untuk kita melakukan perkuliahan S3 atau S2 itu ada LPDP ya. LPDP ini memberikan pembiayaan full untuk semua kebutuhan yang kita lakukan untuk kuliah S2 maupun S3, dari mulai biaya kuliah, bantuan hidup, bantuan buku, bantuan penelitian, dia tercover semua. Menurut pandangan saya bahwa LPDP itu adalah lembaga keuangan yang memberikan beasiswa yang menurut saya relatif penuh ya. Jadi semua di-cover oleh LPDP. Kemudian kesempatan kedua yang saya highlight adalah beasiswa dari Fulbright ya. Jadi beasiswa dari Fulbright ini apa? Itu adalah beasiswa untuk kita kuliah S2 maupun S3 di Amerika ya, di benua Amerika. Jadi dia khusus bekerja sama antara Indonesia dengan Amerika. Kemudian ada lagi Student itu untuk beasiswa yang ada di Belanda. Nanti saya bahas satu-satu. Nah, ini pemberi beasiswa yang memang saya highlight memberikan jaminan kehidupan. Tentunya kita setelah lulus S1 kan tidak mau membebani orang tua kembali. Makanya dari setelah lulus kita berniat, kita bertekad, kita bermimpi ingin melanjutkan S2 dan S3 dengan biaya sendiri, tentunya dengan bantuan beasiswa. Nah, ini saya bahas sedikit tentang beasiswa yang Fulbright ini. Di sini Fulbright ini adalah hasil kerjasama dari Indonesian Scholarship dengan American Scholarship. Jadi pendanaannya adalah
kerjasama antara Amerika dengan Indonesia yang diorganisasikan melalui Aminef. Aminef ini apa saya highlight di sini ada websitenya untuk Fulbright Indonesia. Nah, dia harus lulusan dari S1, kemudian memiliki IPK. Sudah barang tentu kalau memang kita ingin mengejar beasiswa, ingin melanjutkan S2, kita harus IPK-nya di atas 3 ya. Karena beberapa universitas mempersyaratkan itu. Nah, kemudian yang saya bilang tadi, karena dia memiliki syarat minimum TOEFL atau IELTS. TOEFL-nya juga lumayan tinggi untuk Fulbright ini. Dia di angka 550 untuk nilai TOEFL ITV-nya. Makanya saya inginnya mengajak para mahasiswa, teman-teman, adik-adik saya, bahwa ketika saudara bermimpi untuk melanjutkan perkuliahan di jenjang S2, S3, ya harus dipersiapkan mau tidak mau adalah kemampuan bahasa Inggris. Nah, ini generalnya tidak begitu saya bahas karena sudah ada di web sini, tinggal lihat ada untuk peserta scholarship-nya, ada persyaratannya dan lain sebagainya. Saja saya highlight. Nah, ini teman saya yang saat ini sedang melanjutkan sekolah di Amerika, dia teman S2 saya, dia kejar mimpinya untuk kuliah S3 di jurusan agrobiologi ya, biologi kalau nggak salah. Nah, dia sekarang sedang ada di Amerika dengan pembiayaan full. Jadi balik lagi ketika kita akan mengejar beasiswa itu balik lagi ke mimpi kita. Kalau mimpi saya, mohon maaf curhat dikit ya, saya ingin nikah dulu, saya ingin punya anak dulu. Nah, itu saya lakukan. Tapi kalau teman saya ini, dia ingin lulus dulu S2, ingin lulus S3 dulu, sampai sekarang dia belum menikah. Tapi dia sudah melanjutkan S3 di tahun kedua hari ini dengan pembiayaan full. Nah, nanti teman-teman bisa cari tahu di YouTube dia ya, di YouTube dia menceritakan secara pribadi pengalamannya bagaimana cara dia mendaftar S3 sehingga lulus Fulbright. Ini sudah saya cantumkan di sini YouTube-nya, dicari saja Budi Harhab. Nah, di situ kemudian saya cerita tentang beasiswa LPDP yang banyak tadi diceritakan bahwa dia memberikan cover yang sangat baik untuk baik DPP maupun biaya hidup ya, tentunya buku dan lain sebagainya. Nah, di sini sama bahwa yang dipersyaratkan apa? IPK-nya harus 3 dari skala 4. Nah, itu harus dikejar. Kemudian ini sudah tertera dengan jelas di persyaratannya bahwa untuk pendaftar program magister dia harus memiliki skor TOEFL ITP 500 ya. Skor TOEFL ITP-nya 500 atau IELTS-nya 6. Nah, ini yang harus dikejar oleh para mahasiswa karena kesempatannya ketika ini sudah terpenuhi sangat mudah. Sangat mudah kesempatannya karena dananya banyak, asal persyaratannya terpenuhi, dia bisa dibiayai dan didanai. Nah, itu yang harus Nah, di LPDP ini teman saya juga sedang melaksanakan kuliah, hari ini sudah lolos program doktoral, dia di usia sebelum 30, dia sudah mendapat gelar doktor di Royal Institute of Technology. Dia pembiayaannya dengan menggunakan pembiayaan LPDP. Dia langsung dari S2 LPDP dan S3 LPDP. Sekarang dia menggapai cita-citanya sudah bergelar PhD, sudah memiliki gelar PhD di usia sebelum 30 tahun. Kemudian ada yang tadi saya bilang sama dia memiliki pembiayaan yang relatif full adalah student atau Holland Scholarship. Nah, di dalam beasiswa ini yang dipersyaratkan lagi-lagi adalah skor TOEFL ya. TOEFL-nya tapi yang dia persyaratkan adalah TOEFL IBT. Kalau ITP itu dia tesnya secara langsung, tapi kalau IBT itu secara berbasiskan internet based TOEFL. Jadi tidak ada dia sudah berhadapan dengan komputer, dia menjawab langsung dan hasilnya pun keluar setelah kita melaksanakan tes tersebut. Nah, ini skor minimumnya harus 90 atau IELTS-nya 6,5. Jadi kalau mau membidik beasiswa-beasiswa yang ada di Eropa, rata-rata dia mempersyaratkan nilai IELTS ya, nilai IELTS. Secara materi, baik TOEFL maupun IELTS dia tidak terlalu jauh berbeda sih. Masih sama bahwa dia ada listening-nya. Hanya di dalam IELTS itu ada tes untuk speaking, untuk berbicara. Kalau TOEFL ITP itu
kita mengerjakan soal grammar dan lain sebagainya. Nah, itu hanya di sebatas itu, mendengarkan. Tapi kalau sudah IELTS, kita ada tes untuk speaking, berbicara dengan para. Nah, itu yang dipersyaratkan untuk student ini adalah IELTS dinilai 6,5. Nah, ini teman saya termasuk dia adalah ketua HMPPI di tahun 2016 atau 2014 ya. Nah, dia adalah Ulil Ahsan, dia memperoleh beasiswa student itu dan berkuliah di Wageningen University. Wageningen University itu di Belanda, yang sama merupakan mimpi saya untuk ke sana, tapi sekali lagi mimpi itu adalah untuk kita gantungkan, tapi kenyataannya biarlah Allah yang bicara apakah kita ditakdirkan di luar. Nah, sekarang dia sudah selesai melaksanakan S2-nya dan bersiap untuk melaksanakan S3. Nah, itu saja sebenarnya Narita yang ingin saya cerita kepada para mahasiswa, kepada teman-teman, bahwa sebenarnya beasiswa itu jenisnya banyak. Jadi hanya tinggal bagaimana kita mau mengejar itu, bagaimana kita bisa mempersiapkan itu sedini mungkin. Karena sekarang kan apalagi sedang masa online, kita bisa mulai belajar bagaimana TOEFL, bagaimana IELTS, karena memang itu yang dipersyaratkan untuk mendapatkan semua beasiswa yang ada di luaran sana. Mungkin itu saja ya, Narita. Barangkali ada pertanyaan. Terima kasih Pak Jaka untuk kesempatannya. Jadi mungkin apa yang disampaikan Pak Jaka hari ini lebih ke motivasi dan inspirasi dari Pak Jaka dan teman-teman Pak Jaka, dan juga gambaran umum bagaimana syarat-syarat beasiswa. Mungkin karena ini bentuknya podcast, jadi ada pertanyaan juga sih Pak dari saya. Tadi kan baik. Tadi kan itu mungkin persyaratan umum seperti IPK atau GPA, terus mungkin ada IELTS dan TOEFL. Mungkin setahu saya pengalaman juga, saya pernah daftar beasiswa Jarum, itu kan ada tes ini apa, psikotes gitu, kayak tes psikologi, dan juga mungkin ada beberapa beasiswa yang diharuskan kita ada esai. Nah, untuk LPDP sendiri itu bagaimana Pak? Terus bagaimana Bapak menghadapinya? Kan itu perlu persiapan ya Pak? Betul. Jadi sebenarnya ada beberapa bagian lagi, yaitu yang tadi saudara bilang, ada yang tes potensi akademik ya. Tes potensi akademik itu ya psikotes itu, bahwa ingin melihat kemampuan kita dalam menyelesaikan permasalahan. Nah, saya kira sekarang banyak sekali yang bisa kita ambil, misalnya latihan-latihan yang ada di Gramedia itu sangat sudah jelas, karena soalnya pasti bentuknya seperti itu, walaupun tidak sama, tapi bentuknya pasti akan seperti analogi, seperti penalaran, seperti menghitung dan lain sebagainya. Itu perlu dipersiapkan juga ketika kita menghadapi tes potensi akademik. Kalau saya kira ketika kita berada di jenjang S1 itu tidak terlalu menjadi masalah ya tes potensi akademik itu, karena memang pasti para mahasiswa yang sudah ada di jenjang S1 memiliki potensi yang sudah baik, tinggal kita cara mengasahnya bagaimana. Tapi kalau bahasa Inggris itu akan menjadi kendala yang cukup berarti, makanya tadi saya highlight terus kemampuan bahasa Inggris itu perlu. Kemudian tadi cara menulis esai bagaimana ya. Kalau menulis esai kuncinya sih yang saya tahu bahwa dia tidak boleh copy paste. Sudah dijamin dia tidak boleh copy paste, tidak boleh mengambil dari manapun, karena sekali terdeteksi bahwa kita mengambil bagian dari tulisan orang itu akan langsung dicoret. Jadi saran saya ketika menulis motivasi letter itu, kita harus menuangkan apa yang ada di pikiran kita. Jadi saran saya itu tuangkan saja dulu, kita berpikir apa yang menjadi motivasi saya mengikuti kegiatan ini, kita tuangkan, baru nanti kita betulkan secara subjek, predikat, objeknya. Jadi ketika kita ingin menuliskan motivasi letter itu kita tulis saja dulu semampu kita di dalam Word, itu kita tuangkan, kita tulis, nanti baru kita betulkan secara subjek, predikat, objeknya. Mungkin itu ya saran saya untuk penulisan motivasi. Baik Pak. Kalau dari Pak Jaka sendiri untuk mempersiapkan beasiswa LPDP itu berapa lama Pak? Mungkin ada latihan nulis dulu, karena kan nggak setiap orang bisa nulis gitu Pak. Betul. Jadi kalau saya pribadi, kalau ditanyanya pengalaman pribadi ya tidak lama. Kalau waktu yang S2 ya, saya tidak lama mempersiapkan itu.
karena memang kejar-kejaran juga dengan deadline yang ada waktu itu. Pikiran saya coba saja dulu, jadi tidak lama saya dulu mempersiapkan itu. Ketika saya sudah masuk di S2 ITB waktu itu, saya langsung mendapat informasi bahwa ada beasiswa dan langsung saya apply saja dan langsung keluar bahwa saya diterima. Jadi waktu itu tidak banyak persiapan karena memang persyaratannya kalau yang saya ambil beasiswa itu harus sudah berjalan kuliah S2-nya. Tapi rata-rata sekarang sudah tidak seperti itu, bahwa kuliahnya jangan dulu berjalan, tapi beasiswanya dicari dulu, baru kita mengajukan kuliah di mana. Itu. Mungkin gitu Narita. Dulu tidak terlalu lama sih dulu. Kalau sekarang untuk beasiswa S3 saya agak lama juga karena banyak kendala ABC itu. Baik Pak, keren banget sih. Alhamdulillah rezeki juga ya Pak ya, dapat LPDP ini keren banget. Karena setahu saya LPDP termasuk beasiswa yang sulit ya Pak ya. Saat ini termasuk dia yang sulitnya itu hanya persyaratan sebenarnya. Persyaratannya hanya aja, persyaratan saja, karena kalau sudah lulus administrasi itu sudah hal lain kalau menurut saya. Kalau administrasinya sudah lulus, diprediksi ya bisa lulus. Jadi persyaratannya itu yang menjadi sulit karena peminatnya banyak ya. Iya, peminatnya Pak, banyak, makanya persyaratannya agak di. Terus kalau setelah administrasi itu ada wawancara nggak ya Pak kalau untuk LPDP? Kalau Rata-rata untuk kan LPDP kayak gitu. Betul, LPDP yang program reguler itu pasti ada wawancara. Nah, waktu itu mahasiswa angkatan 2013 ya, Rani, dia sudah lolos LPDP di tahap akhir. Nah, di tahap akhir itu dia ditanya tentang pengetahuannya tentang kuliah yang akan dia jalani. Nah, waktu itu dia jatuhnya di wawancara itu. Jadi merupakan suatu hal yang penting juga kita persiapkan, bahwa kita harus tahu kita mau kuliah di mana sih S2-nya, dan kita harus tahu di dalam kuliah itu kita akan mempelajari apa saja. Nah, waktu itu agak sedikit miss. Rani waktu itu mengikuti kegiatan LPDP dan gugur di tes terakhir yang wawancara itu, sangat disayangkan. Karena dari teman-teman yang ingin meng-apply ini harus dipersiapkan juga di aspek wawancara, bahwa yang intinya sih dilihat bahwa saudara itu siap untuk kuliah di satu universitas itu. Itu saja sih. Baik, Pak. Jadi memang harus dipersiapkan juga ya, kayak kayak halnya dengan wawancara kerja kan kita juga harus mempersiapkan bagaimana info-info dari tempat kerja tersebut. Kita juga harus tahu info-info kita ingin sekolah apa sih selanjutnya ya Pak ya, betul. Baik, mungkin pertanyaan selanjutnya dari saya, apa sih manfaat yang Bapak dapat selama dapat beasiswa LPDP itu? Selain dari suaranya agak kecil. Bapak, ini udah ada. Suara saya kedengaran, Pak? Ya, terdengar Narita, bagaimana ya. Bisa diulang? Baik Pak, mungkin dari pengalaman, apa aja sih Pak manfaat yang Bapak dapat ketika dapat beasiswa LPDP, selain dari biaya dan lain-lain? Oke, kalau bicara manfaat tentu sangat banyak ya. Yang terpenting itu manfaat dari aspek pembiayaan sudah pasti tercover. Manfaat lain itu kita punya relasi. Ketika kita meng-apply beasiswa dan kita diterima, itu relasi kita otomatis menjadi sangat luas. Bahwa kita punya kenalan dari universitas A, B, C, D, E, F, G, dan itu akan menjadi relasi kita. Nah, hari ini para mahasiswa juga harus mulai membangun relasi tersebut. Karena mau tidak mau, relasi itu akan menjadi modal kita ketika nanti kita akan terjun ke masyarakat. Nah, itu sih yang saya rasakan, itu relasi ya, lebih ke aspek pertemanan, ke aspek relasi, intinya bahwa kita memiliki teman di universitas lain yang kalau saya kaitannya hari ini sebagai dosen, bahwa teman-teman saya juga menjadi dosen di universitas-universitas lain. Nah, kita bisa join research, bisa melaksanakan penelitian bersama, dan lain sebagainya. Itu sih yang saya highlight, bahwa dengan beasiswa ini relasi kita akan semakin luas. Terus mungkin hal yang ingin saya tanyakan lagi, kalau kita memang sudah berencana untuk S2, apa betul cita-cita kita emang udah harus jadi dosen gitu Pak? Karena kan kebanyakan orang mikirnya ketika kita sudah lulus S1, lalu langsung lanjut S2, itu pemikiran kita sudah
udah mau jadi dosen aja, atau bisa ke profesi yang lain, Pak? Ya, kalau bicara setelah lulus S2 atau S3 itu bisa jadi apa saja, sebenarnya itu kan hak kita ya. Cuma ketika kita sudah memutuskan ingin melaksanakan kuliah S2 dan S3, rata-rata dunia kerjanya ya kalau tidak dosen, peneliti, kalau tidak peneliti ya jadi konsultan. Karena sangat jarang misalnya seperti ini, kita sudah S2, kemudian kita apply ke perusahaan, rata-rata perusahaan tidak mau menerima. Karena ketakutannya harus menggaji berapa sih lulusan S2, lulusan S3. Beda cerita kalau kita masuk dulu ke industri, kemudian kita mengajukan untuk kuliah. Nah, itu akan sangat mendukung jenjang perkuliahannya. Nah, itu juga yang harus diperhatikan bahwa apabila kita memang passionnya ingin ada di industri, maka kita harus kerja dulu di industri, baru kita melanjutkan perkuliahan. Sehingga kuliah yang kita ambil itu akan mendukung proses pekerjaan kita. Tapi kalau kita dari S1 kemudian langsung ke S2, S3, itu rata-rata nanti larinya tidak ke industri. Karena tadi saya bilang bahwa industri juga memiliki standar bahwa saya harus menggaji berapa sih lulusan S2, lulusan S3. Maka larinya akan ke arah dosen, ke arah peneliti, ke arah konsultan. Nah, makanya banyaknya seperti itu sih. Jadi sebelum lulus S1 juga mungkin kita juga harus memikirkan kita ingin Betul. menjadi apa, betul ya Pak ya? Betul. Takutnya Kalau di prodi kita ya. kan itu Narita sudah ada profil lulusan itu. Jadi iya, sebenarnya Pak, profil lulusan itu harusnya dimaknai dan dijiwai oleh para mahasiswa. Saya tuh setelah lulus tuh mau ngapain sih? Iya, Kalau betul. memang profil saya menjadi akademisi, ya berarti niat saya harus bulat. Saya harus kuliah S2 tuh. Untuk kuliah S2 saya harus mencari beasiswa tentunya, karena ya tidak ingin merepotkan orang tua. Tapi kalau profil saya ingin jadi pengusaha di industri atau menjadi manajer industri pangan, ya masuklah ke industri pangan. Nah, yang saya tahu, misalnya Kang Nurdiansah angkatan 2012, dia sudah masuk dulu di industri, tapi dia ingin mengembangkan skill dia. Dia kuliah di S2 manajemen IPB dan sekarang sudah berhasil mendapatkan gelar S2. Tapi dia masih di jenjang karir yang sekarang, karena bukan itu maksudnya ke pengembangan diri. Ada juga Kang Nugraha angkatan 2010, hari ini sedang melaksanakan kuliah profesional teknologi pangan di IPB. Ada juga Tehlani sama kuliah profesional teknologi pangan di IPB. Nah, dia sudah berada di dunia kerja dulu, baru dia untuk pengembangan skill memohon izin ke perusahaannya untuk melaksanakan perkuliahan dan diizinkan. Karena berangkatnya dari S1. Tapi kalau mentah-mentah kita daftar sebagai S2, rata-rata jarang yang diterima. Baik, betul banget sih Pak. Jadi mungkin untuk teman-teman yang dengerin podcast ini, kalau yang ingin melanjutkan S2 mungkin bisa mikir 2 kali dulu. Karena kita juga harus tahu ingin jadi apa, ingin jadi dosen kah atau ingin di industri. Baik, untuk selanjutnya paling apa sih Pak motivasi untuk dapat beasiswa selain kita menata mimpi dulu nih Pak? Bapak sendiri motivasinya apa nih? Ya, motivasi terbesar saya ya satu-satunya adalah mimpi. Bahwa saya harus mewujudkan mimpi saya ingin kuliah tanpa biaya dari orang tua. Nah, itu motivasi terbesar saya. Masing-masing orang nanti ke depan akan punya motivasi sendiri-sendiri. Misalnya ada teman saya yang motivasinya saya ingin traveling. Nah, itu bisa menjadi motivasi bahwa dengan beasiswa ini saya bisa kuliah di Eropa. Ketika libur kuliah saya bisa berkeliling Eropa. Nah, itu bisa menjadi motivasi. Kalau dulu, jadi kalau ditanya motivasi itu ya tergantung ke pribadinya masing-masing, kembalikan lagi. Kalau dulu saya ingin mendapatkan beasiswa, ya motivasi saya ya itu ingin tadi, bahwa saya ingin kuliah tanpa adanya biaya dari orang tua. Baik, jadi kembali lagi ke diri masing-masing ya Pak, apa yang memotivasi kita untuk lanjut sekolah lagi. Yang penting tekadnya aja harus bulat ya Pak ya. Karena kalau enggak bakal setengah-setengah ya Pak kan. Mungkin kitanya di tengah jalan untuk mempersiapkan TOEFL-nya malas atau apa ya, betul Pak. Betul. Tapi mungkin ada aja ya Pak, di tengah-tengah ada rasa malas gitu, ada nggak Pak? Ya, kalau saya pribadi ditanya ada rasa malas atau tidak, waktu itu jujur ya tidak malas ya. Karena beasiswa saya, ketika saya dapat beasiswa, saya mendapatkan deadline.
bahwa 2 tahun itu harus beres. Kalau saya berleha-leha ya nanti saya harus akhir-akhirnya mengeluarkan dana juga untuk kuliah setelah itu. Maka dari itu waktu itu saya kejar dan ya saya bisa lulus 2 tahun, termasuk gelombang pertama. Saya termasuk orang pertama yang melaksanakan sidang di S2 itu karena ya motivasi saya itu bahwa kalau saya lebih dari 2 tahun, saya harus membiayai kuliah saya sendiri. Nah, saya tidak mau itu. Makanya berangkat dari situ bahwa apakah ada malas di perjalanan, saya pribadi tidak mengalami itu, tapi beberapa teman saya mengalami itu. Jadi kadang-kadang ada malas, kemudian kadang-kadang ada capek mungkin ya, ada capek dan lain sebagainya. Tapi ya balik lagi ke motivasi. Tadi saya bilang bahwa semuanya harus berangkat dari mimpi. Ketika mimpi itu sudah kita setting, bahwa saya itu harus A, B, C, D, E, F, G, maka saya harus mencari jalan untuk mewujudkan mimpi itu. Nah, makanya dari situ berangkatlah bahwa motivasi itu akan menjadi sangat penting. Makanya di pemaparan saya tadi di awal, kalau beasiswa itu banyak, tidak bisa saya terangkan di sini secara keseluruhan, secara detail, tapi yang digali itu motivasi, keinginan kita, mau nggak sih mencari beasiswa itu dengan motivasi apa yang ada di diri. Itu mungkin Narita. Makasih, keren banget sih Pak Jaka LPDP, karena setahu saya memang sulit sih LPDP itu dari teman-teman juga, terus yang penerima beasiswa juga keren-keren. Mungkin segitu dulu aja sih Pak, apa yang ingin HMTP ini sudah tersampaikan semua dari Pak Jaka. Ada pesan-pesan lagi nggak Pak untuk teman-teman yang mau apply beasiswa nih? Oke. Ya, terima kasih kepada HMTP ya sudah mengizinkan saya untuk mengisi sharing ya, intinya sharing dengan para mahasiswa. Kalau dibilang kata-kata terakhir ya, saya bukan kata-kata terakhir ya, closing statement-nya bahwa kita itu harus punya mimpi ya. Setiap mahasiswa itu harus punya mimpi, setiap manusia itu harus punya mimpi, dan mimpi itu harus terus kita kejar, bagaimanapun caranya. Kemudian mengejar beasiswa itu adalah bagian dari mimpi. Nah, hari ini kita berdiri, mungkin saja mimpi saya tidak akan terwujud ketika saya akan kuliah S3, karena alasan satu dan lain hal, sehingga saya harus S3 di dalam negeri, tapi saya minimal sudah punya mimpi. Kalau dulu di film 5 cm itu kan, gantungkan mimpimu 5 cm di atas jidatmu ya, kemudian kamu akan kejar. Nah, intinya itu sih, saya mengajak teman-teman untuk terus bermimpi, terus memiliki keinginan, dan terus memiliki motivasi untuk keluar dari zona nyaman kalian. Itu mungkin Narita. Mungkin dari saya juga setelah adanya podcast mengenai beasiswa ini, HMTP juga harus lebih gencar ya Pak untuk sharing-sharing info beasiswa. Lalu kalau ada mahasiswa yang ingin bertanya soal beasiswa, mungkin HMTP juga harus mau menampung gitu pertanyaan-pertanyaan dari mahasiswa. Kalau terlalu malu untuk tanya langsung ke dosen, ke Pak Jaka, bisa dari HMTP dulu baru ke Pak Jaka. Mungkin gitu sih untuk HMTP ya Pak ya. Jadi saya sarankan membuat forum mungkin Narita ya. Jadi forum orang-orang yang memang memiliki motivasi kuat untuk ke arah sana. Jadi nanti satu frekuensi, ketika satu frekuensi enak. Betul. Terus mungkin Instagram dari HMTP juga pasti sangat berguna sih, karena kan rata-rata mahasiswa juga mau follow IG HMTP. Jadi betul, mungkin dari IG HMTP-nya juga harus gencar untuk membagikan info beasiswa, dan juga mungkin kayak tips and trick beasiswa. Iya, betul Pak. Karena ini menurut saya Pak Jaka ini termasuk dosen yang semangat untuk nge-push mahasiswanya untuk kegiatan ini itu gitu kan Pak. Dan iya, karena sayang kalau mahasiswa itu diem saja hanya sekedar kuliah, kemudian kuliah selesai itu tidak jadi sesuatu. Betul, jadi kalau misalnya kita push, saya juga sebagai dosen, sebagai pendidik harus memberikan motivasi kepada kalian bahwa kalian itu harus berkembang. Dunia sana itu, di luaran sana itu lebih banyak saingan-saingan saudara yang ketika kita mulai bersaing, otomatis kita memantaskan diri kan. Ketika kita memantaskan diri, nanti level kita akan terus naik. Terlepas dari itu lolos atau tidak dalam hal mengejar beasiswa. Tapi improvement terhadap diri kita itu mulai muncul ketika kita mulai berkompetisi. Itu saja. Betul banget. Jadi teman-teman dari HMTP, dari mahasiswa juga, dosen kayak Pak Jaka itu jangan disia-siain menurut saya. Karena Pak Jaka ini semangat banget
Karena saya ngerasa dari zaman PKM kan saya ikutan juga, oh pajak ini benar-benar nge-push gitu. Keren banget Pak Jaka, oke. Baik Pak. Ya mungkin segitu aja dari saya dan HMTP Pak. Terima kasih banyak. Semoga podcast kali ini kegiatan Warung Belajar bisa bermanfaat bagi teman-teman. Lalu jangan malu bertanya juga ke HMTP, dan juga kalau mau tanya langsung ke Pak Jaka boleh ya Pak ya. Boleh, seputar beasiswa, seputar kuliah, jangan malu-malu ke Pak Jaka. Baik, mungkin segitu aja. Terima kasih banyak Pak Jaka. Ya, sama-sama. Terima kasih sudah menonton videonya. Semoga bermanfaat ya. Jangan lupa untuk like videonya dan subscribe channel YouTube HMTP Unpas. Terima kasih.